وإذ قال موسى
Kecuali
Kemarin konfirmasi kalau saya sakit itu isinya aja. Oh, tapi semalam belum sakit. Semalam belum sakit. Dari kemarin. Oh, Tapi nggak apa-apa. Kalau dulu kok masalah lemes. Lagi musik. Iya nggak apa-apa. Tapi jangan sakit udah mau sakit. pengennya nggak sakit. Pengennya nggak sakit. Iya. Jadi semuanya boleh kecuali yang dilarang. Jadi sempit apa luas yang boleh? Luas sekali ya. Pokoknya lakukan semua selagi bukan yang dilarang. Ustaz, boleh nggak multi level marketing? Boleh. Kan semuanya boleh kecuali yang dilarang. Loh Ustaz, katanya dilarang. Ya kita cari pun apa saja yang bisa berubahnya menjadi tidak boleh. Ustaz, kredit boleh nggak? Boleh. Katanya nggak boleh. Kenapa? Ada ribanya. Nah, berarti nggak bolehnya karena apa? Kalau nggak ada ribanya, jadi semuanya boleh kecuali yang dilarang. Nah kemarin puncaknya yang dilarang itu 3 apa saja kemarin? Zalim, talak, riba. Oke. Kemarin ada, kita ulang lagi terus biar hafal terus. Ada 7 syarat sah jual beli. Yang pertama ridho sama bukan dipaksa, bukan diserobot. Ya ada keridoan dari dua belah pihak. Maka kemudian kita supaya ketahuan ridhonya kan kita sering nanya, deal ya? Maksudnya apa ya? Deal ya? Sepakat. Berarti kan dia rela, saya juga rela. Jadi ya, saya beli ya. Yang kedua, penjual dan pembeli akil dari cara hukum, bukan anak kecil, bukan orang gila, bukan apalagi keterbelakangan mental. Kalau nggak terpenuhi syarat ini ya jual belinya gagal. Yang ketiga apa kemarin? Yang ketiga, barang yang dijual sudah dikuasai sepenuhnya oleh siapa? Oleh penjual. Jadi barang itu sudah dikuasai secara penuh. Jadi kalau barang yang belum dikuasai secara penuh entah jual. Contohnya apa Ustaz? Gudang dalam pesan barang dari Malaysia, tapi barangnya masih di ekspedisi, entar nanti tunggu barangnya sudah nyampe. Ustaz, solusinya apa? Ya pesan. Kalau ada orang mau beli juga caranya apa? Bukan jual beli, tapi apa? Pesan. Kalau langsung dijual tak boleh. Tapi kalau dipesan boleh. Dengan cara PP boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi solusinya barang yang belum kita kuasai tidak boleh dijual. Ada solusinya apa tadi? Dipesan. Gimana caranya Ustaz? Pakai DP boleh nggak? Boleh. Oke. Yang ketiga, yang keempat, barang yang dijual belikan bukan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Miras bukan hanya haram diminum, haram juga dijual belikan. Jual beli peralatan judi haram. Jual beli hal-hal yang menjurus pada perbuatan dosa haram. Termasuk juga ini jual beli itu mungkin punya toko jualan kalung. Salah satu kalungnya ada yang model yang ini apa? Saling. Itu juga nggak boleh dijual. Jadi barang-barang yang dijual bukan yang dilarang.
kalau jual pakaian seksi misalkan, pakaian seksi. Kalau pakaian dalam seksi semua ya? Gak ada pakaian dalam gak seksi. Kalau pakaian dalam mau tuh, tapi pakaian seksi itu ya kan pakaian yang pendek-pendek, tadi celana seginilah. Iya. Jadi jadwal yang yang membuat orang semakin dekat dengan ya. Yang kelima, barang yang dijual belikan memungkinkan untuk diserah terima. Mungkin untuk dilakukan serah terima. Jadi kalau beli rumah serah terimanya apa? Sertifikat. Rumahnya kita bisa tempati. Kalau beli mobil, BPKB dan STNK-nya dan kuncinya, dan mobilnya bisa kita bawa pulang. Beli nasi utuh, jelas sekali, mungkin sekali serah terima. Nah kalau jual beli tuyul, Emang ada jual beli? siapa tahu itu punya pengalaman ini. Serah terimanya gimana Ustaz? Tidak boleh ya. Yang keenam, supaya tidak terjadi gharar. Yang keenam ini, barang yang ditransaksikan diketahui oleh penjual dan pembeli. Halaman 8 yang keenam. Lupa Ustaz kasih tahu ya. Ini kita ulang terus ya setiap kali pertemuan karena ini yang penting. Halaman 6, 7 dan 8. Halaman 8. Yang keenam, barang yang ditransaksikan diketahui oleh penjual dan pembeli. Untuk supaya apa benar? Terhindar dari apa? Gharar. Ya. Walaupun beli motor, di motor banyak isi, di gudang banyak isi motornya, ya harus menunjuk motor yang mana, merek yang mana, yang warna apa, gitu loh. Harus diketahui bersama. Ibu beli rumah ke pengembang, di komplek rumah itu isinya 200 rumah. Ibu harus menunjuk rumah yang mana, yang oke, apa yang 2 lantai atau 1 lantai harus tunjuk. Yang mana yang rumah mau dibeli, supaya apa? Tidak terjadi gharar, ya. Yang terakhir, apa yang terakhir di sini? Saat deal-dealan harga jelas. Mau 100.000 ya 100.000, mau 1 juta ya jelas 1 jutanya, atau bayarnya secara kredit ya harus jelas secara kreditnya, atau bayarnya cash ya jelas harus bayarnya dengan cara cash, atau transfer harus apa tadi? Clear saat deal tadi, ya. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran baru di halaman 19. Seperti yang tadi kita katakan, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Nah, faktor penyebab sebuah muamalah diharamkan, jadi bukan sebuah tapi suatu ya. Faktor penyebab suatu muamalah diharamkan, para ulama menjelaskan secara umum faktor penyebab muamalahnya yang diharamkan itu ada 3 hal. Pertama, gara-gara ada unsur zalimnya. Yang kedua ada faktor ghararnya. Yang ketiga ada faktor ribanya. Manakala sebuah muamalah mengandung kezaliman terhadap salah satu pihak, boleh saja si penjual terzalimi
kedua-duanya nggak boleh. Kedua-duanya apa? Nggak boleh. Kenapa kedua-duanya nggak boleh? Tadi itu sudah kita pelajari. Syarat sah nomor satu apa tadi? Ada kerelaan, ridha sama ridha, baik yang jual maupun yang beli. Ya, jadi yang jual dan yang beli ridha sama ridha, tidak boleh ada yang saling tidak ada yang merasa terzalimi. Dengan itu jual beli ini moga-moga dia mendapatkan keberkahan dari Allah. Hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum. Wahai orang beriman, janganlah sampai kamu saling makan harta satu sama lain dengan cara yang batil, kecuali jika lewat perniagaan yang terjadi antara satu dengan yang lainnya, di mana berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Jadi Allah ini melarang kita saling zalimi, lalu kemudian disuruh supaya saling ridha sama ridha. Ya. Bahkan dalam hadis qudsi itu Allah lebih tegas mengatakan, ya ibadi inni haramtu zulma faja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Bunyi hadis ini artinya, wahai hambaku, kata Allah, aku telah menjadikan sesuatu yang zalim itu haram untuk diriku, kata Allah. Jadi kata Allah, aku haram melakukan kezaliman. Faja'altuhu bainakum muharraman, maka kezaliman itu kujadikan di antara kalian sesuatu yang haram. Fala tazalamu, maka janganlah sampai kamu saling menzalimi. Ada banyak contohnya nanti. Ya, mengurangi timbangan, zalim, mencurangi bahan baku, zalim, memasukkan produk, zalim, menghapus tanggal kadaluarsa, zalim. Banyak sekali contoh zalim. Dari sini buku ini menyajikan sekian banyak dari contoh-contoh yang zalim. Yang pertama di situ nomor satu namanya fish. Apa namanya? Fish. Ra dikasrain, sin disukunin. Bacaannya apa? Fish. Apa itu fish? Yaitu menyembunyikan. Apa guys di situ? Menyembunyikan cacat barang atau dengan cara menampilkan barang yang bagus dan mengoplosnya dengan barang yang jelek. Jual beli ini haram berdasarkan sabda Nabi, man wasya falaisa minni. Orang yang menipu bukan golonganku. Gitu ya. Ini udah belum kemarin kita pelajari? Belum ya? Belum ya? Jadi yang pertama apa ini? Curang, nipu. Sebenarnya barang buruk, tapi oleh dia ditampilkan seperti barang bagus. Caranya gimana? Dia campur yang jelek itu dengan yang bagus. Apa yang namanya? Dioplos dia. Nggak boleh. Walaupun harganya diturunin tetap nggak boleh. Walaupun harganya diturunin. Kalau harga diturunin, berarti kan turun grade ya. Iya. Kalau yang bagus semua misalkan 10.000, karena itu dicampur jadi 7.000 misalkan gitu, itu tetap nggak boleh. Ya kalau dia tidak menutup, tidak bilang begini kenyataan, karena kan pembeli tahu kenyataannya seperti itu. Ya, jadi yang faktor di sini menjadi haram karena si pembeli
tidak tahu si penjual menutupi. Oh, kalau misalnya nih, ini keranjang yang harganya 10.000 nih kelas A, ini yang 7.000 kelas B dan seterusnya, itu kalau gitu boleh? Boleh, karena apa? Dia terbuka kan, dia tidak menutupi. Dia ke Jakarta bilang apa harga sesuai dengan kualitas ya. Betul, boleh seperti itu. Kenapa? Karena dia terbuka, tidak apa nutup. Yang nggak boleh ini apa? Ditutup-tutupi. Ya, jual rumah sebenarnya rumah ini ada aibnya, oleh dia ditutupi. Dia rumahnya laku, entah aibnya apa. Jual mobil, aibnya ditutupi. Nah ini yang nggak boleh. Jadi harus terbuka antara penjual dengan pembeli. Nah sehingga kemudian juga kalau boleh saya tanya ini, nipu itu hukumnya apa? Kalau di pidana Indonesia hukumannya buat penipuan. Penipuan, Perdata apa pidana? Sulit nyari hukum buat penipu ya. Oke, kalau di dalam Islam hukum penipuan Itu potong tangan. bukan itu jadi penipu itu nggak ada hukumnya, hukuman. Kenapa? Untuk diseret ke pengadilan susah. Namanya aja nipu. Kalau dipotong tangannya mencuri. Maka kemudian Rasulullah untuk mewarning pelaku pencurian cukup dengan bahasa dia bukan umatku. Kenapa tadi? Mau dipotong tangan ya pencuri, mau dirajam itu pezina, mau dicambuk dia menipu, maka sulit untuk menghukum siapa? Penipu. Maka Rasulullah cukup mengatakan dengan kalimat apa tadi? Kalau menipu, ancamannya dia tidak dianggap sebagai umat Muhammad. Kira-kira nih, umat maling yang kayak ini dari? enggak Enggak. Kan maling kan yang dari apa? potong tangannya. Tapi sebaliknya, buat hamba yang beriman dan ngerti betul bahwa hukuman itu bukan hanya bicara fisikly. Kira-kira yang paling berat itu potong tangan atau nggak diakui umat Muhammad? Ayo, yang berat itu dipotong tangan atau nggak diakui umat Muhammad? Yang repot itu nggak diakui umat Muhammad. Orangnya sadar. Ya kalau orang sadar. Kalau nggak kelihatan. Coba kita tahu pengungsi Rohingya itu pindah ke negara manapun nggak diterima, tetap tinggal di Myanmar, nggak diakui sebagai warga negara. Akhirnya langsung kemana aja nggak jelas. Nah ini tidak diakui sebagai umatku kata Rasul. Nah di sini Rasulullah sebenarnya sedang mengancam ancaman yang terberat apa yang sepele. Maka kemudian bagi mereka yang tahu betul bahwa menjadi bagian dari umat Muhammad itu adalah hal yang terbaik, maka sebenarnya Rasulullah sedang mengancam dengan ancaman yang sangat berat. Tidak diakui sebagai umat Muhammad. Ada banyak contoh bentuk nipu ini. Tadi itu ya masuk kategori Kristen. Apa tadi? Ngurangi timbangan. Itu kategori apa? Bahkan kaum Nabi Shu'aib itu diazab gara-gara ngurangi timbangan. Kan punya ayat itu apa? Wailun lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang dalam
timbangan. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Giliran dia yang belanja, orang yang timbang untuk dia minta takarannya, timbangannya pas. Wa idza qalu aw wazanuhum yukhsiru. Giliran dia jual, dia dagang, lalu nimbang buat orang, dia curang dan kurangi timbang. Ya. Jadi giliran belanja dia beli mau minta apa? Sempurna pas. Giliran dia jual, dia yang nimbang kurang-kurang. Yang seperti ini juga sebenarnya awal dari kehancuran suatu bangsa. Maka kemudian saya lupa referensinya dari mana. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar itu biasa melakukan belusukan. Umar itu biasa belusukan. Kalau ada orang sekarang belusukan adalah beliau Umar. Lagi musim nih, lagi musim. Kenapa? Lagi musimnya. Bentar lagi. Bentar lagi. Tidak pada nongkrong. Telah. Dulu tuh Umar rajin belusukan. Pernah dia belusukan sampai dia teriak-teriak nyeret orang dari pasar keluar pasar. Gara-gara dia tes nggak ngerti hukum pasar, halal-halal yang ada di pasar. Kayaknya orang ini belum pernah belajar fikih. Belum pernah ngaji alam. Oleh Umar orang ini setelah tes nggak lulus dibawa keluar. Apa kata Umar? Nggak boleh ada orang dagang di pasar kami nggak ngerti hukum. Itu hasil apa? Belusukannya Umar. Jadi bagaimana Umar bin Khattab begitu perhatian sekali memperhatikan, karena pasar itu adalah tulang punggung perekonomian suatu bangsa. Kalau tulang punggung perekonomian suatu bangsa kalau itu baik, maka ekonomi suatu bangsa itu bakal baik. Sebaliknya jika itu curang dan sejenisnya, ekonomi bangsa itu akan menunggu saatnya bakal hancur. Ya, kecil aja lah, nggak usah kita bicara pasar, warung aja dah. Warung aja, mungkin dia nipu orang sekali dua kali. Ketika orang ini belanja yang ketiga kali mulai curiga, lalu ternyata kecurigaannya betul. Ini satu orang yang ketipu. Dia mau main orang berapa orang? Dia cerita ke tetangga, cerita ke teman, cerita ke sini, cerita ke sini. Sekarang ada Facebook, update status di Facebook. Lalu teman-temannya yang friend-nya nanya, yang mana sih? Dia nggak bilang nama, cuma dikasih clue yang dekat pohon jengkol sono. Sehingga kemudian penipuan ini kemarin lambat laun akan menyebabkan warungnya tutup merugikan. Maka kemudian kaum Nabi Shu'aib itu gara-gara ini mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi daganglah kita dengan jujur, karena kejujuran itu akan melahirkan testimoni baik, akan menambah pelanggan berikutnya. Sebaliknya jika kita curang, maka kemudian kecurangan itu akan membawakan testimoni yang buruk, sehingga kemudian akan merugikan dagangan kita juga. Dan bahayanya lagi, sekarang kita punya Facebook dan update status di WhatsApp, kecurangan itu bakal banyak orang yang bacanya. Semakin menyebar juga info yang seharusnya cuma satu orang, di mana-mana berita itu akan menyebar. Ya, oke. Jadi yang pertama jangan apa tadi bukan? Jangan ghis, curang. Ini masuk kategori apa tadi? Zalim, riba, apa? Zalim. Yang kedua apa di sini? Najas. Non, jim, sin. Sin yang disukurin bacaannya najas. Najas secara bahasa berarti
Secara istilah ada banyak contoh najas. Contoh di sini, seseorang menaikkan harga pada saat lelang, sedangkan dia tidak niat untuk beli. Baik ada kesepakatan sebelumnya antara dia dan pemilik barang atau perantara maupun tidak. Contoh ini bukan. Contoh, ini biasa terjadi di pelelangan. Misalnya mau lelang mobil, kan di pelelangan harapannya mobil itu laku dengan harga tinggi kan. Biasanya diberikan kepada pembeli yang mengajukan dengan nilai paling tinggi. Dibukalah lelang ini dengan harga 5 juta. Supaya harganya tinggi, saya suruh santri 9 orang di Mahat ini ikut lelang ini. Kata Afi 10 juta. Mau nggak tahu orang lain tahu, mau nggak tahu orang lain akan apa? Nggak mungkin di bawah 10 juta. Pasti 11 atau 12. Yang lain teriak 20. Yang sana teriak langsung 100. Padahal mereka mau beli kan? Enggak. Jadi tujuannya apa dia? Ngomporin. Ngomporin supaya naik. Harga. Ini nggak boleh. Ini namanya masuk kategori apa? Itu. Najas. Baik santri tadi sepakat sama saya maupun enggak, jika dia tujuan ngomporin supaya naik harga tersebut, sehingga kemudian orang terpaksa beli dengan harga tinggi, ini namanya apa tadi? Najas. Ada nggak contohnya di kampung-kampung kita? Tapi kalau kebetulan kalau Ustaz, Kenapa? kalau beneran memang pengen harga segitu dia niatnya. Oh, ya beda kalau dia niat beli. Ini kan dia niat beli enggak, tapi untuk naikin harga nilai tawar. Nah ini Tapi yang ada kerjasama sama yang itunya ya? kenapa? Yang ngomporin itu ada kerjasama sama yang Biasanya kerjasama gitu. Biasanya gitu. Ada orang lelang sih. Biasanya gitu. Tapi lelang ini boleh nggak sih? Boleh. Boleh. Enggak hilang. Kalau begitu kriteria bolehnya lelang ini bagaimana? Kriterianya adalah menawar untuk membeli, Penawar untuk membeli. bukan menawar untuk Kan penawaran terbuka ya Bapak. apa? Penawaran Hanya menaikkan harga nilai tawar. Jadi hadir di situ itu memang mau beli 5 juta saya tawar. Oh yang sana teriak saya tawar 7 juta. Bukankah gitu Ustaz? Nggak boleh menawar barang yang orang udah tawar, bukan begitu? Oh ini bukan tawaran, ini lelangan. Oh lain. Beda. Kalau tawar yaitu dua belah pihak, jadi dia menawar. Kalau ini memang penawaran apa? Penawaran terbuka. Namanya lelang. Boleh seperti itu. Karena memang pesertanya juga banyak. Iya, terbuka. Kalau penawaran yang tadi yang tidak boleh barang orang yang sedang tawar kamu tawar, Iya, itu giliran 2 orang doang. oh gitu. Misal, contoh misal ibu mau jual rumah, boleh nggak seperti ini? Setiap kali orang datang survei, nawar. Boleh nggak saya datang lagi orang survei datang lagi, saya buka pintu untuk nawar juga? Kan katanya tadi nggak boleh nawar barang yang sudah ditawar. Boleh nggak saya buka pintu lagi, orang survei lagi, datang lagi, tawar lagi, boleh nggak? Boleh, karena ini masuk seperti lelang tadi, gitu ya. Tahu juga kan, baru tawar-tawaran doang budi. Nah kecuali bilang, oke deh Pak, saya sepakat tawaran saya hari ini dengan harga yang Bapak sepakat juga. Insya Allah kita ketemu lagi besok atau lusa. Nah ini udah mulai ya Pak? Udah mulai deal. Mulai ini. Nah yang seperti ini Nggak boleh. nggak boleh lagi buka pintu untuk ditawarkan ke orang Lain. kecuali itu pamit, Pak, ya, kan belum tahu besok lusa Bapak jadi apa enggak. Saya tetap buka Bapak tawaran-tawaran, ya. Kalau si pembelinya setuju, ya mau aja Pak, boleh nggak seperti ini? Boleh, ya. Jadi yang paling sering terjadi kasus kayak gini apa? Di pelelangan. Kalau di kredit ada nggak? Di majelis taklim ada ibu bawa barang pulang dari ngaji, terus tawarin barang
dibeli oleh jamaah yang lain. Terus temannya ikut ngapain? Ngomporin dong. Ngomporin. Nanti termasuk ini dong. Najas. Ayo. Terus temannya ngomporin. Ini tuh barang kualitas ekspor loh. Itu kalau beli di mall itu bisa 500.000, dia jual cuma 300, mah kebohongan. Yang satu bilang iya. Kadang teman-teman semua. Yang satu bilang iya lah, udah beli kemarin loh, bagus banget. Boleh nggak kayak gitu? Masuk najas nggak kira-kira? Iya mas. Hah? Sebenarnya batasannya adalah dia ngasih testimoni itu jujur apa enggak, itu pertama batasannya ya. Jadi bukan hanya sebatas dia ngasih tahu tapi nggak jujur, tapi dia sebatas ngasih tahu bahwa memang kenyataannya seperti itu. Itu bicara real or no real. Yang kedua batasannya perlu dicatat bahwa jika sampai omongan tadi itu mempengaruhi harga, nah itu juga bisa dikategorikan geser masuk ke najas. Sehingga kemudian gara-gara banyak teman yang ngompor, harganya jadi Naik. nah, itu juga nggak boleh. Kalau harganya tetap segitu-gitu juga, temannya yang ngasih apa testimoni info ya memang jujur, bukan apa nada-nada, ya masih boleh. Masih boleh seperti itu. Ya. Contoh yang kedua, nah ini tidak banyak sekali contoh. Penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sebenarnya. Ayo ibu beli barang bagus nih, di barang impor, padahal di tanah abang. Dia bilangnya apa? Barang impor. Barang impor, barang impor, barang impor. Ya. Apa? Impor dari provinsi lain, provinsi DKI ke Depok. Jadi dia testimoninya menceritakan barang bukan pada yang sebenarnya. Ini juga masuk kategori apa tadi? Ini pedagang kayak gini banyak, kecuali pedagang yang dirahmati oleh Allah, ya. Kecuali pedagang yang dirahmati oleh Allah. Dia teriak-teriak, ayo barang bagus, barang bagus, barang bagus. Saya jualnya cuma 10.000, modalnya cuma 9.000. Oh, saya dapat untung cuma 1.000 doang, padahal yang untungnya 5.000. Ini juga maksudnya kategori apa? Harus. Nggak boleh seperti ini. Yang ketiga, penjual berkata, harga pokok barang ini sekian. Oh, tadi saya contohkan. Saya beli modalnya cuma 10.000. Saya jual cuma 11.000. Saya dapat untung cuma 1.000. Atau lebih naifnya lagi, ayo yang penting balik modal. Saya beli modal 10.000, saya jual 10.000. Nangalisin barang uang. Padahal sebenarnya untungnya modalnya cuma 8.000, dia untung 2.000. Yang seperti ini juga masuk kategori apa? Curang apa? Tadi nipu. Nah, hukum yang seperti ini yaitu hukumnya haram. Hukumnya haram. Di halaman 20 di situ ada hadis Rasulullah melarang yang namanya najas. An Abdullah bin Umar qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil najas. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasul pernah bersabda, beliau melarang nama perdagangan dengan model najas, ya. Oke, kalau boleh saya tanya Ibu Nabi, jika terjadi juga najas itu, Ibu tetap beli barangnya, yang punya barang tetap jual barang, transaksinya itu hukumnya sah apa enggak? Sah.
sah. Kepemilikan pindah tangan. Pindah. Jadi barang jadi milik yang beli, uang jadi milik uang jadi milik yang Jual. jual. Cuma si penjual apa pembeli yang dapat dosa? Jual. Si penjual transaksi ini tidak melahirkan pahala atau barokah, dia mendapatkan dosa. Oke, nomor 3. Nomor 3. Apa nomor 3 situ bukan? Menjual, membeli atau menawar barang yang lebih dahulu sudah dijual atau sudah dibeli atau ditawar oleh orang lain yang udah tanya tadi. Boleh nggak seperti itu? Ini orang Depok bilang nikung. Namanya apa? Nikung. Boleh nggak? Nggak boleh. Sedangkan pepatah kita mengatakan ini menyesatkan. Sebelum jalur kuning melengkung, ini pepatah ini apa? Menyesatkan. Bertolak belakang dengan prinsip Islam bahwa adanya riba sama Pak itu. Makasih. Jadi tidak boleh niku. Oke, sudah 3 nih. Tadi niku, sudah niku apa? Najas. Sudah najas sampai ketika ini niku. Niku belian orang. Sudah dibeli, sudah dibayar. Lalu yang belinya lagi jalan ke sono, lagi nyari kuli yang siap manggul. Tukang buah ya. Tukang buah. Lalu pedagangnya yang jual buah ini tiba-tiba datang lagi pembeli yang kedua. Pak, berapa harga buahnya ini? Saya lagi butuh nih, karena saya rumah makan butuh jus alpukat. Wah, ada laku Pak untuk beli orang. Berapa Pak tadi dibeli? Tadi satu keranjang ini harganya saya jual ke dia 500.000. Kata yang punya restoran ini, oke deh Pak, saya bayar 600.000. Boleh nggak seperti itu? Ini niku barang yang sudah dibeli orang. Kalau terjadi juga salah, ya? Kalau terjadi juga, nggak sah. Kalau nggak dibayar yang andalnya Kenapa? produknya orang ya. Punya orang, bukan punya dia lagi. Udah punya orang. Karena yang punya belinya tinggal nyari apa? Tinggal perlu diambil tuh Pak. Gitu ya? Ya ini namanya nikung belian. Ibu masuk ke toko koper karena minggu depan mau travel ke Singapura. Singapura. Lagi nyari apa? Koper. Pas masuk, wah cakep banget koper ini. Ah, lain lihat tuh yang lain. Pas lihat yang lain, barang yang cakep itu sudah Ditawar orang. ya. Udah kebutuhan orang itu ya. Dia lagi tawar-tawar sama yang punya toko. Karena ibu merasa kalah cepat, tapi senang barangnya, harganya bagus, dan juga kayaknya nggak ada lagi nih yang lain seperti itu. Lagi tawar-tawar ibu bisikin, Mas aku mau juga itu. Nggak boleh seperti itu. Ketika yang sedang ditawar, kita masuk nawar sama. Ya tunggu lirik dulu. Kalau dia pergi nggak jadi, baru kita. Ya, begitu juga menjual atau membeli dilarang niku. Kira-kira apa hikmahnya? Dilarang menipu, hikmahnya apa? Supaya tidak terjadi keributan. Dilarang nikung supaya tidak terjadi pengkhianatan. Ya pasti ujungnya ribut kan. Dilarang najas supaya jangan apa terjadi penipuan. Jadi semua ujungnya ada hikmah.
hikmah kenapa Islam melarang model seperti ini. Demi kebaikan yang menjual atau demi kebaikan yang membeli. Kenapa? Karena jual beli bukan hanya bicara barang laku, tapi juga bicara sosial. Mending kalau yang beli kita nggak kenal. Kalau yang beli kenal satu komplek, tapi ternyata ditipu oleh dia, kan ngetumbalnya kan Panjang. lama itu. Kalau ketemu orangnya Ketumbal lagi gitu kan. Kalau orangnya nggak kenal mungkin ketumbalnya selesai kan. Paling nanti doanya ya Allah aku tagih nanti di akhirat. iya benar. Kalau satu komplek nanti itu kan ketumbalnya lama ya. Hubungan tidak baik. Ketemu di pengajian, ketemu di pasar, ketemu di arisan RT gitu kan. Ini nggak mau ngaji bisa. Mungkin belum belajar ya. Iya, gitu kan. Jadi ini tujuannya Islam menjaga bukan hanya bicara untung rugi, laba dan sejenisnya, tapi bicara tentang interaksi sosial kita biar lebih baik terus, bukan hanya jual beli doang. Ini nggak usah kita baca satu persatu, intinya adalah nggak boleh nipu. Nah di halaman 21, di situ di atas ada hadis, artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi pernah bersabda, artinya janganlah seseorang di antara kalian menjual barang yang terlebih dahulu dijual oleh orang lain. Jangan juga menawar barang yang sudah dahulu ditawar oleh orang lain. Ustaz, kok di sini hadisnya ada muslim Ustaz? Berarti nggak boleh itu, jangan menjual barang yang dibeli oleh muslim yang lain. Berarti Ustaz cuma muslim boleh loh? Boleh nggak non muslim? Kan Rasul melarang menawar barang yang sudah ditawar oleh muslim yang lain. Berarti kalau non muslim boleh itu? Tetap nggak boleh, bukan? Bukan berarti hukum ini berlaku buat muslim, tapi nggak boleh juga buat non. Kenapa? Karena Islam itu mengajarkan kita bukan hanya baik sesama muslim, tapi juga baik terhadap non muslim. Oke. Yang keempat apa di sini? Yang keempat ikhtikar. Kamu afkar ya. Apa? Ikhtikar. Kalau orang Jakarta bilang nimbun barang. Apa tadi nimbun barang? Ikhtikar yaitu menimbun barang yang merupakan kebutuhan banyak orang dengan ditimbun dan tidak menjualnya supaya banyak orang membutuhkannya. Semakin banyak orang butuh barang yang tidak ada, maka harga akan naik. Kan begini mudah, hukum ekonomi itu kan semakin tinggi penawaran permintaan, semakin tinggi penawaran. Semakin banyak orang pengen beli tabung oksigen, kan kemarin COVID kan? Masker. Semakin banyak orang mau beli masker, semakin tinggi permintaan kan? Maka semakin tinggi juga penawaran. Maksudnya harga pun akan ikut melonjak. Tapi semakin orang nggak butuh barangnya, harga akan diturunkan. Nah, supaya harganya naik, oleh dia barang itu ditimbun. Dengan ditimbun, barang di pasar itu langka. Karena langka banyak orang butuh, akhirnya harganya melambung. Nah, yang seperti ini namanya apa tadi? Ikhtikar, dan ini hukumnya haram. Para ulama sepakat bahwa ikhtikar secara umum hukumnya haram. Nah, cuman mereka beda pendapat
barang apa yang ditimbun? Kalau nimbun paku kira-kira haram nggak? Enggak. Hah? Enggak. Kan tadi nimbun barang hukumnya haram. Maka di sini dikatakan hukum ihtikar secara umum, arti secara umum haram. Artinya ada beberapa kasus yang tidak yang diperdebatkan. Misal contoh tukang bangunan, toko bangunan. Toko bangunan ini dia nimbun barang berupa apa tadi? Paku. Haram? Kalau sembako jelas apa tadi? Haram. Karena apa tadi? Hajat banyak orang. Nah kalau paku? Belum, enggak. Ya kalau lagi permintaan Ini kalau lagi banyak bangunan orang gitu Orang bangun tiap hari. Sebanyak berapa anak makan paku besoknya? bangun komplek. Nah nimbun masker barang kan? ya Haram. Jadi kalau saya berpendapat yang sembako jelas haramnya. Tapi kalau menimbun barang yang bukan hajat umum seperti nimbun paku, nimbun apa lagi? Nimbun pasir atau nimbun batu bata, yang seperti ini, kalau dia tujuannya untuk apa tadi? Menimbun barang itu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sehingga kemudian kembali orang terzalimi dengan itu, sebenarnya bukan dilihat dari sisi sembakonya sih sebenarnya. Dengan niatnya itu dan merugikan orang lain, ini sebenarnya tetap hukumnya haram, ya. Maka kemudian saya berpendapat menimbun barang itu apapun yang ditimbun tetap hukumnya haram. Ingat tujuannya apa tadi? agar harganya Agar pasar menjadi langka dan harga melambung. Ini menimbun barang nggak kira-kira? Iya. Saya tanya, contoh, apa pendapat Bunda? Kan banyak di kampung-kampung petani gabah ya. Lagi panen, iya gabah biasanya harganya murah. Oleh dia gabah dijemur, dikering, disimpan entah sampai kapan. Nanti kalau harga naik dia baru jual. Ini nimbun barang. Hah? Ayo. Haram nggak? Itu gabah dia kering, lalu setelah kering dia simpan. Setelah simpan, nanti nunggu harga mahal baru dia jual. Ini dilarang tidak? Enggak. Enggak. Kenapa enggak? Dia tidak mengambil di pasaran. Itu punya dia. Dia tidak apa? Dia enggak memborong di pasar. Punya dia disimpan, tapi harga naik dia baru Jual. enggak. Ini boleh. Dan banyak kan biasanya ya? Iya. Oke. Nah, ada cuma ya. Biasanya harga melambung itu dua kemungkinan. Yang pertama, barang lagi langka. Yang kedua, karena ada faktor kesengajaan membuat barang itu langka. Ya tadi mungkin dengan cara apa? Nah, Nabi hari itu pernah dicurhatin masyarakat. Rasul juga pernah dicurhatin masyarakat harga barang melambung. Cuma bedanya mereka lapor ke Nabi. Kalau sekarang kan demo kan. Jadi ada masyarakat menghadap Nabi, ya Rasulullah, iya, harga barang di pasar melambung. Kalau sekarang kan orang demo ya. Ketika Rasul dapat laporan di pasaran harga barang melambung, ya Rasulullah, sa'ir, ya Rasul, tolong apa ya bahasa itu? Intervensilah harga pasar. Jadi Rasul diminta supaya apa ini? Diintervensi harga pasar. Maksudnya apa? Rasul diminta datang ke pasar yang tadi harganya melambung
Rasul menjawab, Innallaha huwal musa'ir. Kata Nabi, yang nentuin harga Allah. Yang nentuin harga siapa? Allah. Terus lanjut, Rasul mengatakan, aku berharap meninggal. Ya, karena Rasulullah bahasa kita ini dapat semacam firasat bahwa beliau bakal dekat waktu ajalnya. Kata beliau, saya berharap meninggal menghadap Allah, jangan sampai ada orang yang merasa terzalimi dengan kebijakan. Jadi Rasul berharap apa tadi? Meninggal menghadap Allah, jangan sampai ada orang merasa terzalimi dengan keputusannya. Kalau boleh kita tanya Bunda, lewat hadis ini tadi, boleh tidak intervensi pasar? Boleh? Apa Ustaz intervensi pasar? Kalau bahasa kita sidak harga. Jadi pemerintah ikut campur menurunkan harga. Lalu datang ke pasar-pasar, barang nggak boleh dijual melebihi harga wajar. Kan kemarin kita kasus minyak goreng ya, minyak goreng naik harga, apa ganti harga? Ganti. Minyak goreng bukan harganya naik, tapi ganti harga. Yang selama ini sekilo cuma belasan ribu, sekarang 2 kali lipat kan? Dulu kan 12, 14, sekarang 28 atau 48 kan sekilo. Baru kemarin kan ya. Jadi kan bukan naik harga, tapi apa? Ganti harga. Nah, akhirnya pemerintah melakukan kebijakan dengan menyuplai minyak goreng dengan harga standar, lalu kemudian memutuskan setiap pedagang retail khususnya supermarket dan sebagainya yang bisa dikendalikan oleh pemerintah tidak boleh menjual minyak itu sekilo lebih dari harga yang ditetapkan. Misalnya tidak boleh lebih dari 15.000, berarti boleh dijual 14, boleh dijual 13, boleh dijual 15. Tapi kalau 16, nah ini namanya apa tadi? Intervensi pasar. Rasulullah nggak mau tadi intervensi pasar. Tapi bukan, ada tadi. Rasulullah nggak mau intervensi pasar. Ulama Islam dunia hari ini hampir ijma bahwa intervensi pasar itu yang dulu Rasul nggak mau, sekarang jadi wajib. Kenapa? Pelaku usaha zaman Nabi beda dengan sekarang. Kalau pelaku usaha zaman Nabi, kemungkinan jujurnya lebih banyak dibandingin sekarang. Artinya zaman Nabi harga naik, kemungkinan besar gara-gara apa? Langka, pasokan sedikit. Maka memang wajar harga naik. Sekarang harga naik bukan hanya sebatas faktor langka, tapi gara-gara apa? Ada kesengajaan dari para pelaku pasar, terutama yang memiliki kapital yang sangat besar di pasar. Ya, betul kan? Minyak itu kan, saya nggak yakin itu kekurangan apa? Bahan baku orang Indonesia, Papua sampai Aceh, kebun sawit semua. Gitu loh. Dan juga kan produksinya bagus-bagus. Saya yakin pasti ada kesengajaan. Maka kemudian pemerintah turun untuk menentukan harga. Tapi sayang kan kemarin beritanya justru kementeriannya yang bermain mata. Betul kan kemarin? Kita kemarin beritanya kan Kementerian Perdagangan yang main mata. Seharusnya memenuhi pasokan dalam negeri, malah dibuka keran untuk ekspor. Jadi gitu. Jadi seharusnya pasokan itu memenuhi kebutuhan dalam negeri, malah pemerintah waktu itu pemerintah takut KPK itu.
barang hukumnya haram. Ya. Oke, jadi kesimpulannya sudah 4 ya. Tadi apa tadi? Niku, najas, khish, najas, niku. Tadi niku ya. Yang keempat apa tadi? Nimbun. Ihtikar, nimbun. 4 ya. Yang kelima ada nggak di sini? Ada menjual barang yang digunakan untuk maksiat. Menjual barang yang digunakan untuk maksiat. Jangan. Oh, yang sudah tempat ya. Oke, kita sudah jawab. Kita selesaikan yang kelima ya. Ini belum kita bicarakan ini hak cipta bukan? Hak cipta. Hak cipta itu nimbun kan? Monopoli kan? Boleh tidak hak cipta? Nah di sini di halaman 21 bawah sekali itu, halaman 21 bawah sekali, perlindungan hak merupakan etika perniagaan. Umumnya para produsen barang meminta perlindungan hak cipta mereka dan melarang orang lain meniru barang produksi atau yang menjadi merek mereka. Mereka ini melakukan etika atau bisa dikatakan monopoli produksi barang tersebut, termasuk hal ini materi ilmiah, informasi seperti buku, kaset, program komputer dan sejenisnya. Perlindungan hak cipta dibolehkan dalam syariat Islam dan wajib ditaati normanya dan bukan termasuk ihtikar atau timbun yang diharamkan. Alasan pertama, hak cipta milik pembuatnya, maka meniru atau mengkopinya dianggap melanggar hak orang lain. Hak cipta tidak termasuk kebutuhan pokok. Tidak kebutuhan pokok. Kan nggak ada orang mati gara-gara nggak punya komputer kan? Iya. Membeli barang hak cipta yang disyaratkan untuk tidak memperbanyak atau menirunya dan wajib memenuhi persyarat. Betul. Karena setiap kali kita beli barang kan ada syarat. Sementara ini tidak boleh diperbanyak atau diperkopikan. Maka kemudian seiring kita beli barang kan ada syaratnya loh. Syarat itu wajib untuk ditepati. Dan kemarin kita sudah belajar syarat-syarat dalam jual beli. Syarat itu boleh dan wajib ditaati. Apa kemarin contohnya? Beli pasir syaratnya sampai ke rumah. Beli air mineral syaratnya disampaikan ke rumah. Beli nasi uduk syaratnya jangan pedas-pedas, sambalnya syarat. Yang seperti ini wajib ditaat. Nah saat kita beli barang, bisa contohnya apa? Buku. Lalu di dalam buku itu ada syaratnya. Apa itu? Barang ini tidak boleh digandakan, di copy tanpa izin dari penerbit atau pemilik hak cipta. Nah syarat itu wajib kita taati. Wajib taat. Maka kemudian jika melanggar kita berdosa. Ya. Nah ternyata hak cipta bukanlah kategori ihtikar dan bukan nimbun barang dan hukumnya boleh. Ya. Misal, bagaimana kalau kita yang curang terhadap yang punya barang? Ya dosa. Terakhir, nomor 5, menjual barang yang digunakan untuk maksiat. Apa itu? Menjual anggur yang jelas-jelas pabrik tersebut produksi miras. Menjadi pemasok peralatan judi yang jelas-jelas itu merupakan alat judi. Maka ayat dikatakan dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan melakukan pelanggaran. Berdasarkan ayat ini, maka setiap transaksi yang ada kaitannya dengan perbuatan dosa, maka transaksi tersebut ikut haram. Cukup. Ada yang mau nanya lagi silakan. Yang mau jangan sulit ya. Silakan.
Ustaz tadi kan kalau penipu namanya itu ya. Ya, Penipu, kalau perampok tuh masuk hukum yang mana? Bukan, maksud saya koruptor. Koruptor masuk hukum yang mana itu Ustaz? Apa potong tangan, apa dibunuh, apa ya? ulama kontemporer masih bertanya-tanya, koruptor ini cocoknya masuk ke mana? Kalau dibilang pencuri, dia nyuri nggak? Lebih dari mencuri. Yang diambil banyak banget. Kalau dibilang penipu, penipuan. Kalau dibilang pengkhianat, pengkhianat karena kan dia punya jabatan tapi nggak dilakukan sama sekali. Maka kemudian koruptor ini ulama kontemporer berdebat masuk pencurian, apa penipuan, atau pengkhianatan, Atau pembunuhan. pembunuhan. Iya, kan dengan dia korupsi orang jadi susah. Oh, pelan-pelan orang bisa mati kelaparan ya. Iya betul ya. Apa pembunuhan itu? Tapi terlepas dari itu semua, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif, hakim punya hak menghukum di luar undang-undang. Dan hukum itu boleh pada sampai apa? Hukuman mati. Jadi di luar, baik dalam Islam maupun hukum positif, hakim boleh apa? Membuat putusan di luar undang-undang yang dalam Islam itu dinamakan dengan nama ta'zir. Kalau bahasa kita sanksi. Nah, sanksi itu dalam Islam bisa saja dengan bentuk diasingkan, zaman dulu kan ada diasingkan ya, diasingkan. Bisa juga paling parah yaitu dengan cara hukuman. Ya kalau seperti ini ceritanya, kalau ingin dihukum mati koruptor, ya mau. Tapi itu harus ditetapkan dulu di hakim agung menentukan hukumannya seperti itu. Ya, dihukum mati boleh, dipotong tangan boleh, karena masuk kategori apa? Takfir. Apa tadi takfir? Apa? Sanksi atau bahasa kita membuat jerah, membuat jerah. Itu udah. Pokok yang lain sekarang. Cuman kata Om Sujiwo Tejo, jangan-jangan kita juga koruptor, cuman nggak punya kesempatan dan jabatan. Nggak punya jabatan, nggak punya kesempatan. Monggo. Kalau ini tentang apa? Kalau membeli barang di suatu tempat yang menjual benda misalkan bubur ya atau beras, tapi membelinya di makanan yang itu boleh tidak? Apa tadi jual apa? Membeli makanan atau minuman di tempat yang menjual anggur atau miras. Misalkan Kalau bisa contoh, di hotel misalnya. ini hotel nih, kan hotel kan melayani juga kan miras, kecuali hotel syariah. Emang ada. Ya? Emang ada. Hotel itu di sini, Sofian Hotel. Oh, siapkan Dekat Masjid kemudian. mana maknya masa enggak? Kan kalau hotel-hotel rata-rata Iya. itu ada mirasnya. Walaupun nggak melayani minum miras, setidaknya miras itu jadi pajaran, gitu kan? Di lobbynya itu. Ustaz, kan di hotel itu kan ada restoran, gitu ya? Boleh nggak Ustaz saya makan malam di restoran itu dengan bayar sekian untuk setiap kali kunjungan makan? Haram nggak saya makan di hotel tersebut, sedangkan di hotel itu ada mirasnya? Itu pertanyaannya. Ya. Kita sebagai pengguna jasa, hemat saya adalah kita boleh makan di restoran tersebut
dan tidak haram dengan keberadaan miras tadi. Akan tetapi hukumnya berbalik kepada pihak penyedia layanan. Dia mempencampur adukkan dagangannya antara yang haram dengan yang batil. Jadi yang menyediakan layanan tadi itu mencampur adukkan pendapatannya antara hak dengan yang batil. Bisa contoh warung itu halal nggak? Halal, penghasilannya cakep. Tapi ternyata salah satu barang jualannya miras. Nah, boleh nggak kita belanja di warung ini? Kita sebagai pembeli boleh, tapi yang penjual penghasilan dia dicampur adukan antara hak dengan batil. Itu nggak ya? Oke, makasih. Yang lain silakan. Silakan. Soalnya gini Pak, kita menjual barang itu dengan harga 20.000. Karena ada pembeli yang ingin banget membeli barang dagangan kita, tapi dia pun pengen diturunin lagi harganya. Kalau kita udah segini, sebenarnya dari uang pembeli tetap bayar dengan angka 20.000. Itu gimana nih menanggapinya? Kita sebagai pembeli yang terjual tuh harus gimana? Ustaz, ceritanya ini ada pembeli nawar nyelekit. Gitu ya? Itu bahasanya. Ya. Jadi ada pembeli nawar nyelekit ya. Saking nyelekitnya kita yang jual ini udah bingung gitu. Ditolak masih balik lagi ya. Nah, ini pelajaran kita pertama dulu. Hati-hati nawar nyelekit tadi. Kenapa? Khawatirnya penjual itu menjual barangnya tidak ada rasa ridho. Padahal syarat yang pertama tadi Sama-sama ridho sama ridho baik yang jual maupun yang beli. ya. Oke. Nah, kalau Bunda sebagai penjual menghadapi situasi seperti ini, Ustaz, gimana? Ya dua pilihan. Jual dengan ridho walaupun nyelekit tadi itu. Ya anggaplah yaudah sedang kebuat dia gitu. Atau Bunda enggak sama sekali, gitu ya? Ya pilih itu. Ada apa gini? Dia bukan target market kita berarti gitu. Kenapa? Bukan target market kita. Bukan target pasar kita ini ya. Diperpukul berarti kan udah jual ya? Iya, betul. Makasih. Yang lain mau silakan. Ini ada yang butuh pakai mic, saya harusnya bantu. Ada yang menanya, Ibu? Saya nih Pak Ustadz. Pakai mic. Bisa pakai mic. Ini Pak, ini bukan menimbun ya, bukan menimbun barang bukan. Cuman gini, saya kan misalnya pedagang. Saya mau belanja barang itu, tapi ternyata barang itu kan naik harganya. Nah, saya masih punya stok di rumah. Apakah barang yang stok di rumah itu saya jual naik harganya apa enggak gitu? Nah, kalau kita tunggu kemarin nyetok barang, lalu kemudian tiba-tiba di pasaran naik, kata Mbak Bunda, wah ini tiba pikirannya si Mail ngomong. Iya maksudnya gitu. Udah saya jualan aja. Palingan saya nggak butuh-butuh amat. Boleh nggak seperti itu? Boleh, karena awal kemarin niatnya bukan apa? Bukan tiru. Tapi boleh Cuma juga. untuk stok doang. Punya stok, masih punya stok. Tapi saya belanja yang seperti stok itu naik harganya. Iya, untuk. Enggak Karena apa-apa. nggak ada niatan untuk Saya nggak timbul. Ya kayak penjual telur kan, dia belanja hari ini 10.000, ternyata di pasaran udah naik, dijual harga yang baru itu boleh. Iya. Kalau nggak dijual harga baru dia nggak bisa belanja lagi nanti. Iya itu. Dia kan nggak timbul. Iya nggak timbul. Cuma tahu lampu gitu. Tapi nggak juga sih Ustaz. Hah? Nggak juga. Nanti waktu dia belanja dia dengan harga yang baru, belanja buat dagang lagi. Pasti kan pakai harga yang Oh baru. betul juga ya. Saya udah pedagang sudah merasa gitu ya. Tapi Iya juga ya. ada yang bilang katanya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Soalnya ini kan stok belanjanya yang harga yang lama. Ngikutin harga baru. Nggak boleh lah. Buat Nggak apa-apa. Kak. Boleh lah. Bukan kemarin nyetok barang harganya 10.000. Tahu-tahu di pasaran besok naik jadi 15.000. Dia udah jual 15.000. Ya mau kemarin niatnya bukan untuk
yang juga 15.000 boleh. Monggo yang lain silakan. Ini tentang kalau misalkan kita pakai suatu aplikasi misalkan mau install di komputer tuh pakai Windows itu bukan asli. Sekarang kan di situ bilangnya asli yang original, yang harganya itu sama 1 juta. Menggunakan barang bajakan. Ya, itu boleh nggak Ustaz? Bajakan. Nah, ini semua kita dosa sebenarnya. Karena ada semuanya kayaknya hampir semua udah pakai Peraturannya kan tadi apa? Soalnya mahal. Barang KW ya. Iya. Gitu saja. Betul saja. Berdosanya kita melanggar hak orang lain. Iya. Makasih benar-benar. tapi maksudnya walaupun dia mungkin kita berpikirnya dia kan yang punya Yahudi ya bagaimana gitu. Oh enggak lah. Gitu. Sama dia saja. Enggak. Kan tadi kan Rasul melarang apa tadi? Menawar tawaran muslim yang lain. Rasul melarang membeli barang yang sudah dibeli oleh muslim yang lain. Rasul juga melarang menikung apa? Lamaran yang sudah dilamar oleh muslim yang lain. Walaupun bahasanya muslim bukan berarti larangan khusus muslim, tapi non muslim boleh. Mereka non muslim pun tetap enggak. Kenapa? Karena Islam itu di samping punya nilai-nilai Islam, punya juga nilai-nilai global. Jadi Islam itu menganjurkan sekali perbuatan baik, bukan hanya kepada sesama muslim, termasuk juga kepada non-muslim. Betul ya? Ya, walaupun non-muslim, tetap kita wajib mematuhi apa? Etika-etika yang menjadi kesepakatan bersama. Kecuali kita sudah nyerempet masalah akidah. Maka ketika akidah lakum dinukum waliyah. Maka lebih jauh lagi, wala tasubbul ladzi la yad'una min dunillah. Jangan kita mencaci sesembahan yang mereka sembah. Fa yasubbullaha adwa bi ghairi ilmin. Nanti mereka akan mencaci Allah serampangan tanpa tahu mereka kenapa harus mencaci kita, tanpa ilmu. Jadi nggak boleh tetap ya, walaupun mau yang lain silakan. Habis ya, mau saya baca doa kalau majelis dulu. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Kami telah memberikan materi tentang tadi ya, tentang fikih muamalah